Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kami dari kelompok 4 pada mata kuliah perkembangan peserta didik di SD akan memaparkan materi mengenai perkembangan aspek fisik peserta didik di SD. Saya Arcelia Fernanda dengan NIM 2201481. Saya Aura Mesya dengan NIM 2205691. Saya Nida Mahjatul Mujiliah dengan NIM 2202552. Dan saya Sofia Aziza dengan NIM 2201487. Adapun submateri yang akan kelompok kami bahas adalah 1. Definisi perkembangan, yang kedua, prinsip-prinsip perkembangan, yang ketiga, perkembangan fisik anak usia 6 tahun, yang keempat, perkembangan fisik anak usia 7 tahun, yang kelima, perkembangan fisik anak usia 8 tahun, yang keenam, perkembangan fisik anak usia 9 tahun, yang ketujuh, perkembangan fisik anak usia 10 tahun, yang kedelapan, perkembangan fisik anak usia 11 tahun, yang kesembilan, perkembangan fisik anak usia 12 tahun, yang kesepuluh, implikasi dalam kegiatan belajar mengajar, dan yang ke-11, aspek-aspek yang mempengaruhi perkembangan anak. Perkembangan adalah proses yang melibatkan berbagai perubahan yang membawa seseorang ke arah yang lebih maju dan lebih dewasa dalam berbagai aspek kehidupan mereka. Proses ini mencakup berbagai aspek kehidupan individu, termasuk fisik, emosional, sosial, dan kognitif. Perkembangan terjadi secara alami seiring dengan bertambahnya usia, namun juga dapat dipengaruhi oleh faktor lingkungan, pengalaman, dan interaksi dengan orang lain. Contoh dari konsep ini adalah ketika seorang anak belajar berjalan. Pada awalnya, anak tersebut mungkin hanya dapat merangkak atau merangkak dengan bantuan orang lain. Namun, seiring berjalannya waktu dan dengan latihan yang konsisten, anak tersebut mulai belajar berdiri dan berjalan sendiri. Ini adalah contoh perkembangan fisik yang menggambarkan perubahan dari kemampuan yang lebih sederhana ke kemampuan yang lebih kompleks. Perkembangan senantiasa dinamis seiring bertambahnya usia anak dari lahir hingga dewasa, sehingga terdapat prinsip-prinsip perkembangan. Yang pertama, proses perkembangan dari the head downward, yang dimana prinsip ini menyatakan bahwa dari bayi menuju anak-anak, tumbuh kembang lengan selalu mendahului kaki. Yang kedua, proses perkembangan dari the center of the body outward, yang dimana lengan anak berkembang sebelum tangan dan tungkai berkembang sebelum kaki serta jari kaki. Yang ketiga, perkembangan berdasarkan pada pematangan dan pembelajaran, yang dimana mengacu pada karakteristik atau perubahan dalam otak dan sistem saraf seperti aspek berpikir atau kognitif dan keterampilan motorik atau fisik. Yang keempat, proses perkembangan dari konkret hingga kompleks, yang dimana anak-anak mengembangkan keterampilan kognitif dan bahasa mereka melalui pemecahan masalah. Yang kelima, perkembangan adalah proses berkelanjutan, yang dimana dalam perkembangan motorik diprediksi urutan perkembangan yang terjadi sebelum berjalan. Yang keenam, perkembangan berproses dari general hingga spesifik, yang dimana anak akan dapat memahami sebuah objek dengan seluruh tangan sebelum menggunakan telunjuk. Yang ketujuh, tingkatan individu dalam perkembangan, yang dimana setiap anak berbeda dan tingkat di mana individu anak-anak tumbuh berbeda, meskipun pola dan urutan sama. Pemahaman tentang prinsip-prinsip perkembangan membantu kita untuk merencanakan kegiatan atau stimulasi yang tepat buat anak usia dini. Perkembangan fisik anak usia 6 tahun, setara dengan awal masuk sekolah dasar. Pada usia ini, daya tahan anak meningkat secara signifikan.
anak akan memperlihatkan peningkatan dalam stamina dan kemampuan koordinasi tubuh. Pada masa ini, otot besar di lengan dan kakinya lebih cepat dari otot kecil, sehingga kemampuan motorik kasarnya akan lebih terlihat dibanding motorik halus. Selanjutnya, pergantian gigi susu menjadi gigi permanen. Gigi susu akan lepas dan ompong sampai gigi permanennya tumbuh. Selanjutnya, mengalami pertumbuhan tinggi badan hingga 8 cm dan berat badan hingga 2,3 kg. Yang keempat, memiliki kesadaran akan citra tubuh, misalnya sering mengeluh sakit. Yang kelima, terjadi beberapa perkembangan pada anak, khususnya pada perkembangan motorik yang melibatkan koordinasi serta kekuatan otot-otot tubuh, yang berupa sudah mampu melompat dengan baik, sudah bisa melompati sebuah objek dengan ketinggian 25 cm. Selanjutnya koordinasi mata dan tangan yang semakin baik, dan sudah lancar mengikat tali sepatu dan mengancingkan baju. Bisa menari selaras dengan irama musik, juga melakukan gerakan seperti berputar di satu tempat. Lalu melempar dan menangkap bola dengan satu atau dua tangan. Selanjutnya meniru bentuk angka dan juga menulis lebih rapi dan lebih terbaca. Anak sudah bisa menggunakan sendok dan garpu dengan baik dan bisa melakukan tugas rumah tangga sederhana seperti menyapu dan membereskan tempat tidur. Perkembangan fisik anak usia 7 tahun. Pada usia 7 tahun ini, anak-anak akan bertransformasi menjadi anak yang memiliki tampilan yang lebih dewasa dibanding sebelumnya. Sehingga terkadang anak akan lebih terlihat kurus dan jangkung dari sebelumnya. Selama masa perkembangan fisik di usia ini, anak bisa diajak untuk melakukan olahraga ringan secara rutin. Di usia ini, perkembangan motorik kasar sudah hampir berkembang sempurna. Kemampuan motorik halus anak juga umumnya sudah terlihat dan semakin terasah, sehingga terlihat lebih berhati-hati dan mandiri. Perkembangan fisik anak di usia ini meliputi yang pertama, anak akan bergerak lebih aktif dibanding sebelumnya. Yang kedua, peningkatan berat badan yang lebih cepat dan penambahan tinggi badan hingga 5-7,5 cm. Lalu gigi permanen anak satu persatu mulai tumbuh sebagai pengganti gigi susu. Baik, yang selanjutnya adalah perkembangan fisik anak usia 8 tahun. Pada anak usia 8 tahun biasanya lebih rentan terhadap kecelakaan kecil seperti terjatuh atau menabrak sesuatu, khususnya saat sedang bermain bersama teman-temannya di taman bermain. Perkembangan fisik anak usia 8 tahun biasanya sudah bisa dibilang jago dalam melakukan olahraga, contohnya olahraga berlari, bermain lompat tali, dan berpindah tempat dengan berbagai ritme mulai dari lamban, sedang, hingga cepat. Perkembangan fisik anak usia 8 tahun ditunjukkan dengan ukuran tubuhnya yang sudah tidak terlihat seperti anak-anak, melainkan beranjak seperti remaja. Meski begitu, anak usia 8 tahun masih belum saatnya mengalami pubertas. Adapun perkembangan fisik di usia 8 tahun ini terlihat dari yang pertama, anak akan mengalami perkembangan tubuh berupa kenaikan berat badan 2-3 kg. Yang kedua, tinggi badan anak akan mengalami peningkatan hingga 7,5 cm. Yang ketiga, masih mengalami pertumbuhan gigi permanen setelah gigi susunya satu persatu mulai lepas. Yang keempat, mulai menunjukkan kemampuan dalam melakukan kombinasi gerakan yang cukup rumit. Yang kelima, pengaturan gerak keseimbangan juga semakin baik seperti dapat bermain sepatu roda. Yang keenam, sudah bisa melompat menggunakan tali yang digerakkannya sendiri. Dan yang ketujuh, kemampuannya saat olahraga sudah mulai menaik seperti memukul benda yang bergerak dengan kecepatan rendah menggunakan pemukul bola kasti. Selanjutnya, perkembangan fisik anak usia 9 tahun. Memasuki usia 9 tahun, perkembangan fisik anak perempuan biasanya lebih kentara dibanding pertumbuhan fisik anak laki-laki. Berbeda dengan usia-usia sebelumnya, pada usia 9 tahun ini, perkembangan terhadap kemampuan motorik tidak terlalu banyak. Artinya, peningkatan yang dialami anak sejak umur 9 tahun sudah tidak terlalu signifikan.
anak akan cenderung lebih banyak mengalami pertumbuhan fisiknya secara seksual. Perkembangan fisik pada usia ini ditandai dengan 1. Peningkatan tinggi dan berat badan yang lebih pesat terjadi pada perempuan dibanding pada anak laki-laki. 2. Muncul tanda-tanda puber. Salah satunya adalah pertumbuhan organ seksual seperti pertumbuhan payudara pada anak perempuan, sementara pada anak laki-laki biasanya ditandai dengan suara anak laki-laki yang berubah dan mimpi basah. Perubahan fisik ini akan mempengaruhi terhadap perubahan secara emosional, karena anak sedang mengalami perkembangan menuju pubertas, maka sebaiknya orang tua demikian juga guru bersiap-siap untuk mendampingi anak dalam masa pubertas, untuk memberikan edukasi berupa sex education. Yang ketiga, kepekaan terhadap citra tubuh sudah semakin membentuk. Yang keempat, lebih perhatian terhadap kebersihan tubuhnya. Yang kelima, mulai peduli dengan penampilan dirinya. Yang keenam, masih mengalami pergantian dari gigi susu ke gigi permanen. Yang ketujuh, bisa menyelesaikan permainan fisik dan bisa meraih targetnya dalam melakukan permainan tersebut. Dan yang terakhir, terjadi perkembangan motorik dengan meningkatnya kemampuan motorik kasar dan halus, sehingga di usia ini anak dapat melakukan aktivitas berupa memakai baju dan sepatu sendiri tanpa dibantu, mengendarai sepeda tanpa roda bantu, bergerak dan beraktivitas dengan lebih mulus dan awas, mengejar dan melakukan olahraga kelompok, bisa menggunakan perkakas seperti palu atau obeng dengan pengawasan orang dewasa, serta bisa memegang alat tulis lebih mantap dan menulis lebih rapi. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai perkembangan fisik anak pada usia 10 tahun. Pada usia 10 tahun, anak-anak umumnya mengalami pertumbuhan atau disebut growth spurt, di mana growth spurt dalam pertumbuhan merujuk pada periode cepatnya pertumbuhan fisik yang dialami oleh anak-anak dan remaja. Selama periode ini, tubuh mereka tumbuh dengan cepat dalam hal tinggi badan, berat badan, dan perkembangan organ tubuh lainnya. Growth spurt biasanya terjadi saat awal masa remaja. Sedangkan pada anak perempuan, periode ini juga seringkali menjadi awal dari masa puber, di mana tanda-tanda awal pubertas pada anak perempuan seperti pertumbuhan payudara dan perubahan warna kulit dan wajah mereka. Hal ini merupakan periode yang penting dalam perkembangan fisik dan emosional anak perempuan. Nah, di usia 10 tahun juga, anak-anak umumnya berada di kelas 4 atau 5 sekolah dasar. Perkembangan motorik pada anak-anak di kelas ini dapat terlihat dari berbagai aspek. Yang pertama, frekuensi aktivitas fisik yang lebih intens. Anak-anak pada usia ini cenderung lebih aktif secara fisik. Mereka mungkin lebih suka bermain di luar ruangan, berpartisipasi dalam olahraga, atau terlibat dalam berbagai aktivitas fisik lainnya. Selanjutnya yang kedua, meningkatnya keterampilan dalam gerakan olahraga. Anak-anak yang berada di kelas 4 atau 5 dapat menjadi lebih mahir dalam melakukan gerakan olahraga. Mereka mungkin lebih terampil dalam bermain sepak bola, bola basket, atau olahraga lainnya. Nah, kemampuan koordinasi dan keterampilan motorik kasar ini bisa meningkat secara signifikan. Selanjutnya yang ketiga, kemampuan dalam membuat prakarya. Di sekolah, anak-anak mungkin mulai mengembangkan keterampilan dalam membuat prakarya atau kerajinan tangan. Mereka bisa belajar membuat berbagai proyek kreatif menggunakan berbagai bahan dan alat. Selanjutnya yang terakhir keempat, kemampuan menggunakan perkakas dan peralatan yang lebih sulit. Pada usia ini, anak-anak mungkin juga mulai belajar menggunakan perkakas dan peralatan yang lebih kompleks. Mereka bisa belajar cara menggunakan alat-alat seperti pemotong kertas, gunting, atau bahkan peralatan sederhana seperti obeng dan palu dalam kegiatan prakarya di sekolah. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai perkembangan fisik pada anak usia 11 tahun. Pada usia 11 tahun, anak perempuan mengalami sejumlah perkembangan fisik yang penting karena merupakan bagian dari proses pubertas. Berikut adalah penjelasan secara rinci.
Pertama, pertumbuhan rambut di ketiak maupun di area genitalnya sebagai tanda awal pubertas. Pada usia ini, anak perempuan biasanya mengalami pertumbuhan rambut di daerah ketiak dan area genital sebagai tanda awal pubertas. Hal ini disebabkan oleh peningkatan produksi hormon seksual seperti estrogen. Selanjutnya kedua, kulit dan rambut lebih berminyak akibat pembentukan hormon dalam tubuh. Perubahan hormon dalam tubuh anak perempuan menyebabkan peningkatan produksi minyak. Hal ini dapat menyebabkan kulit dan rambut menjadi lebih berminyak daripada sebelumnya. Selanjutnya ketiga, kecenderungan suara yang lebih berat. Meskipun perubahan suara yang signifikan biasanya terjadi pada anak laki-laki, namun ada beberapa anak perempuan juga dapat mengalami sedikit perubahan pada suara mereka. Perubahan ini tidak sebesar pada anak laki-laki. Selanjutnya keempat, mulai memperhatikan citra tubuh dibanding sebelumnya. Pada usia ini, anak perempuan mulai menjadi lebih sadar akan citra tubuh mereka. Mereka mungkin mulai memperhatikan penampilan fisik mereka, termasuk bentuk tubuh dan penampilan kulit. Selanjutnya kelima, anak perempuan mulai mengalami pertumbuhan payudara. Bahkan, beberapa di antaranya mungkin sudah ada yang mengalami menstruasi. Selanjutnya keenam, pada anak laki-laki terjadi pertumbuhan. Pertumbuhan di sini yaitu mengacu pada peningkatan tinggi badan, perkembangan otot, dan perubahan lainnya yang terkait dengan masa pubertas. Selanjutnya yang terakhir, akan lebih banyak makan dan tidur. Seiring dengan pertumbuhan fisik yang pesat, anak perempuan pada usia ini mungkin merasakan peningkatan nafsu makan dan kebutuhan akan tidur yang lebih besar. Hal ini merupakan respon alami tubuh terhadap kebutuhan tambahan akan energi untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan mereka. Oke, selanjutnya terdapat perkembangan fisik anak usia 12 tahun. Memasuki usia 12 tahun, anak akan mengalami berbagai perubahan yang cukup drastis, sama seperti yang dialami oleh anak usia 11 tahun. Fase remaja juga akan mengalami perkembangan fisik, demikian juga kognitif, psikolog, dan bahasa. Adapun perkembangan fisik anak usia 12 tahun. Yang pertama, pertumbuhan fisik anak usia 12 tahun cenderung lebih stabil dan tenang, yang dimana anak akan menjadi lebih tinggi, lebih berat, lebih kuat, serta belajar berbagai keterampilan. Perubahan nyata terdapat pada sistem tulang, otot, dan keterampilan gerak. Dan anak mengalami pubertas, yang dimana anak akan mengalami perubahan yang drastis, seperti perbedaan seks dalam pertumbuhan fisik menonjol dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang hampir tidak nampak. Yang kedua, secara kognitif mulai tampak perubahan yang jelas, yang dimana anak-anak mampu berpikir logis mengenai objek dan kejadian, dan pada masa remaja lah anak dapat benar-benar berpikir abstrak, membuktikan hipotesisnya, dan melihat berbagai kemungkinan di mana anak sudah mencapai tahapan berpikir operasi formal. Anak telah mampu menggunakan simbol-simbol untuk melakukan suatu kegiatan mental, mulailah digunakan logika. Yang ketiga, memasuki usia 12 tahun dari segi perkembangan bicara dan bahasa menjadi lebih luas, yang dimana anak akan bertambahnya kosakata yang berasal dari berbagai sumber, menyebabkan semakin banyak perbendaharaan kata yang dimiliki. Bila pada masa kanak-kanak awal, anak berada pada tahap mengobrol, maka kini kegiatan bicara makin berkurang. Yang keempat, perkembangan emosi pada anak usia 12 tahun relatif lebih singkat, dan emosi anak berbeda-beda, seperti
emosi anak berlangsung relatif lebih singkat atau sebentar, emosi anak kuat atau hebat, emosi anak mudah berubah, emosi anak nampak berulang-ulang, respon emosi anak berbeda-beda, emosi anak dapat diketahui atau dideteksi dari gejala tingkah lakunya, emosi anak mengalami perubahan dalam kekuatannya, dan perubahan dalam ungkapan-ungkapan emosional. Yang kelima, perkembangan motorik anak SD kelas 6 bisa dikatakan sudah sempurna dan menyeluruh. Ini berarti bahwa anak SD kelas 6 biasanya memiliki kemampuan motorik yang baik dalam hal mengontrol gerakan tubuh mereka, baik gerakan kasar seperti berlari, melompat, dan bermain olahraga maupun gerakan halus seperti menulis, menggambar, dan memegang alat tulis dengan tepat. Mereka juga dapat melakukan tugas-tugas yang memerlukan koordinasi mata dan tangan dengan baik, seperti memasak, merangkai puzzle, atau membuat kerajinan tangan. Yang keenam, sudah bisa melakukan tugas rumah tangga yang lebih rumit, dapat mencangkup berbagai aktivitas seperti memasak makanan yang lebih kompleks, membersihkan rumah dengan lebih teliti dan mandiri, mengurus adik-adik atau anggota keluarga lainnya dengan tanggung jawab yang lebih besar, dan mungkin juga membantu dalam tugas-tugas seperti mengurus kebun atau hewan peliharaan, serta mereka memiliki kemampuan yang lebih baik dalam hal mengorganisir diri, mengikuti instruksi, dan menyelesaikan tugas dengan baik. Oke, selanjutnya ada implikasi dalam kegiatan belajar mengajar. Pada tahap ini, anak dapat berpikir fleksibel dan efektif dalam menangani persoalan yang kompleks. Penggunaan model siklus deduktif dipandang sebagai pendekatan yang paling baik dalam mengembangkan kemampuan berpikir kritis pada anak. Model siklus deduktif mengacu pada pendekatan dalam berpikir kritis yang melibatkan langkah-langkah logis seperti pengamatan, pembentukan hipotesis, pengujian hipotesis, dan penarikan kesimpulan. Penggunaan model siklus deduktif dianggap efektif dalam membantu anak mengembangkan kemampuan berpikir kritis karena pendekatan ini mendorong anak untuk menguji ide-ide mereka secara sistematis dan logis. Pembahasan yang terakhir yaitu aspek-aspek yang mempengaruhi perkembangan fisik anak. Yang pertama, genetika. Faktor genetika memainkan peran penting dalam menentukan tinggi badan, bentuk tubuh, dan karakteristik fisik lainnya yang diwarisi dari orang tua. Selanjutnya kedua, nutrisi. Nutrisi yang cukup dan seimbang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan yang optimal. Asupan makanan yang kaya akan vitamin, mineral, protein, dan karbohidrat memberikan energi dan bahan bakar yang diperlukan untuk pertumbuhan tulang, otot, dan organ. Selanjutnya ketiga, pola asuh. Pola asuh yang baik dapat mencakup pemantauan kesehatan, memberikan stimulasi yang tepat, dan memberikan perhatian yang cukup untuk mendukung pertumbuhan fisik yang sehat. Selanjutnya keempat, lingkungan. Lingkungan di mana anak tinggal dapat mempengaruhi perkembangan fisiknya. Lingkungan yang bersih, aman, dan stimulatif memberikan dukungan yang baik untuk pertumbuhan dan perkembangan yang optimal. Dan selanjutnya yang terakhir, aktivitas fisik. Aktivitas fisik yang teratur dan seimbang membantu mengembangkan otot, meningkatkan kesehatan jantung dan paru-paru, serta memperbaiki postur tubuh. Hal ini juga dapat membantu mengendalikan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Baik, sekian pemaparan materi mengenai perkembangan aspek fisik peserta didik di SD dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.